wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya perkenalan diri. Nama saya Marta Aulia dari kelas 10-6. Hari ini saya akan menceramahkan tentang riya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama di kelas 11-6 kebanggaan kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa misi ajaran agama Islam sampai ke penjuru pelosok dunia, sehingga kini kita dapat berada di dalam kejaksaan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan ceramah singkat tentang salah satu penyakit hati yang berbahaya, yaitu riya. Oke? Riya adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pujaan dan sanjungan dari manusia, bukan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man sama'a man sama'allahu bihi." Barang siapa yang memperdengarkan atau menyiarkan amalannya, maka Allah akan menyiarkan aibnya, dan barang siapa beramal karena riya, maka Allah akan menumbuhkan niatnya di hadapan banyak orang pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Riya memiliki dampak buruk yang sangat besar bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Berikut beberapa dampak buruk dari riya. Dampak buruk dari riya yaitu yang pertama, dampak di dunia. Amalan yang dilakukan dengan riya tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man maqa mariya'in wa sum'ati rayallahu ta'ala bihi yawmal qiyamati wa sam'a. Sadaqallahul azim. Siapa saja yang beramal dengan riya dan sum'ah, maka dia akan mendapatkan balasan riya dan sum'ah di akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, itu dapat merusak hati. Riya dapat merusak hati seseorang, membuatnya sombong, takabur, dan merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Yang ketiga, menimbulkan fitnah. Riya dapat menimbulkan fitnah dan perpecahan di antara masyarakat. Selanjutnya, ada dampak di akhirat, yaitu dimasukkannya ke dalam neraka. Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa orang yang riya akan dimasukkan ke dalam neraka. Sabda Rasulullah, ada 3 golongan manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama, orang yang riya dengan ilmunya. Yang kedua, orang yang riya dengan hartanya. Yang ketiga, orang yang riya dengan keindahan suaranya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, mendapatkan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab yang pedih kepada orang-orang yang riya. Hal ini sebagaimana firman Allah pada surat Al-Maun ayat 4-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna.
Nah, itulah bahaya dari sifat ria yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maun. Allah berkata, celakalah bagi orang-orang yang lalai dari salatnya dan orang-orang yang ria serta enggan menolong. Karena jika kita beribadah ataupun berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain, maka amalan kita tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita membersihkan hati kita dengan memperbanyak istighfar. Ayo teman-teman beristighfar. Astagfirullahaladzim. Dan ketika melakukan amalan ibadah, janganlah berniat untuk dipuji oleh manusia, karena semua itu akan dihapus pahalanya dari amal ibadah yang telah kita kerjakan. Hadirin yang berbahagia, setelah mengetahui dampak buruk dari ria, marilah kita bersama-sama menjauhkan diri dari sifat tercela ini, karena kita harus selalu ikhlas dalam beramal dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, dan Dia akan membalas setiap amalan perbuatan ini dengan seadil-adilnya. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya punya pantun yang telah saya buat. Dengerin ya. Buah serikaya dimakan gajah. Cakep. Gajahnya bongong di siang bolong. Cakep. Orang yang riak dalam beribadah bagaikan menabung di kantong yang bolong. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.